Ya, kembali bersama kami di editorial sepekan dan kami juga mengundang partisipasi Anda di line telepon 02151551111 untuk menanggapi mengenai mewaspadai PCC yang menyasar anak-anak. Dan artinya juga kita apa yang bisa dilakukan supaya, karena kalau PCC ini menyasar anak-anak remaja dan anak-anak generasi mendatang, nah yang dirusak adalah baik secara fisik maupun mental, apa yang bisa dilakukan mungkin dari KPI dulu, Bu Hikmah? Ya, pada prinsipnya kami melakukan upaya-upaya ya terkait bagaimana supaya anak tidak menjadi potensial menjadi korban. Iya. Tadi kan tekanan hidup misalnya di sekolah dan segala macam, jangan sampai kemudian anak mencari-cari yang tadi entah misalnya dari ngelem atau sampai ke obat-obatan dan segala macam. Nah, faktor utama yang sangat penting di situ antara lain adalah keharmonisan di internal keluarganya. Komunikasi, mereka tahu bagaimana mengeluarkan tekanan-tekanan yang ada ke saluran yang tepat. Tentu diperlukan komunikasi yang optimal di internal keluarga. Itu salah satu. Kemudian bagaimana dengan kondisi natural mereka bisa menyalurkan emosi, energi yang ada. Nah, di situ antara lain peran sekolah menjadi penting untuk membuat suatu kegiatan-kegiatan yang positif sehingga mereka tersalurkan kegiatannya itu. Baik, ini artinya kalau menggunakan PCC secara jangka waktu yang lama sebenarnya ada efek apa sih, efek tertentu apa sih bisa merusak, apa jaringan apa yang dirusak gitu, Dok? Kalau yang jelas ya, paracetamol itu bisa menyebabkan, kalau dalam overdosis itu ya, biarpun katanya enteng kan buat turun panas, nyeri, itu paling nggak organ ginjal itu rusak ya. Terutama hati loh, hati lebih parah itu kalau paracetamol itu. Kalau yang lain-lain bisa, side effect yang paling berat adalah depresi pernapasan. Kalau sudah dalam jumlah besar, depresi pernapasan, ya pindah kapling dari dunia ke akhirat. Jadi memang sebenarnya efeknya tidak mematikan, tapi kalau misalnya tadi overdosis, kalau jumlah besar ya depresi pernapasan ya meninggal dong dia. Nah, tapi organ-organ pasti rusak. Terutama paracetamol itu di beberapa negara kan ada termasuk ada kontraindikasinya juga. Kelihatannya kan obat enteng, obat bebas ya. Tapi ada, tapi kalau hati digunakan dalam hati itu rusak, ginjal juga rusak. Gitu. Dalam jumlah yang besar atau dalam jangka waktu yang lama begitu ya? Iya, terus menerus ya. Itu organ kena juga itu. Kalau nanggung mungkin kena organ. Kalau overdosis lagi ya depresi pernapasan ya sudah. 12. Oke, baik. Dan ini tadi juga dikatakan memang mereka yang menggunakan rata-rata rutin juga ya menggunakan obat ini, minum secara rutin begitu. Iya, kalau kita lihat anak-anak yang kecil sekarang itu kan anak-anak sekolah juga paling banyak itu menggunakan dextro. Dextro itu ya pil-pil kuning yang kecil-kecil. Mereka beli 15.000 udah ada 10 biji. Itu sekali telan 5 biji. Kemudian anak yang di pinggir jalan, yang kurang perhatian. Saat ini memang kita udah kewalahan, walaupun dari tim kita, dari Polri melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah. Ada juga yang penyuluhan kepada tepat sasaran ke pinggir-pinggir jalan, jangan gunakan lem, karena akan ketika menghirup itu akan merusak paru-paru. Dan ada juga karena korbannya itu ketika kebanyakan menghirup itu lari sedikit jantungnya mungkin terpompa, ada yang mati juga itu. Tapi lem, nah undang-undang apa yang kita pasalkan kepada mereka tidak bisa karena lem, kecuali tramadol tadi. Kalau tramadol, dextro masih tergolong daftar G, karena dia penyalahgunaan misalnya pembelian atau memiliki mengkonsumsi dan seterusnya. Jadi kita gunakan pasal 197. Tetapi kalau lem itu belum ada ketentuan pasal mana yang mengatur. Tapi adakah kecenderungan misalnya tadi anak-anak yang tadi memulai dari ngelem atau memulai dari mencoba minuman keras terus meningkat ke PCC. Artinya kalau tidak dicegah di PCC jangan-jangan bisa meningkat lagi ke narkoba gitu. Ini style dan kebiasaan anak-anak itu ya. Jadi anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang bersekolah juga double L, ada mereka juga konsumsi itu. Kemudian yang paling banyak itu trihek, mereka gunakan juga itu untuk menenangkan. Nggak tahu dari mana asalnya kok bisa mereka menggunakan itu. Ketika mereka gunakan 1-2 mungkin dalam jangka pendek mungkin menikmati, tapi besok-besok lusa dia jadi ketergantungan itu. Harus memakannya. Dan menambah dosisnya akhirnya. Ketika ditanya tadi bagaimana cara, ya kita harus semuanya mulai dari keluarga lah. Karena banyak sekali saat ini kan orang tua sangat sibuk mencari kehidupan, bagaimana sehari-hari dia bekerja. Anak menjadi
tertinggalkan dan seterusnya, tidak terperhatikan. Apa kegiatan anak pagi sore itu harus kita kontrol. Saya kira begitu. Baik, kembali ke Bu Hikmah, artinya tadi kalau jangan sampai kemudian anak yang menggunakan, sudah pernah menggunakan PCC gitu, atau memang yang sudah sampai tadi ada yang overdosis segala macam, jangan sampai kemudian mereka berpikir untuk ini kurang mempan buat saya mau coba lagi, saya mau cari lagi, karena anak ini kan pengen tahu, penasaran dan segala macamnya. Apa yang bisa dilakukan ini, Bu? Pendekatan seperti apa untuk anak-anak mereka yang seperti ini? Ya, kalau berdasarkan pada yang kami temui di lapangan kemarin, mereka memperlihatkan sekali efek jeraknya itu. Mereka karena mereka sampai masuk rumah sakit ya? Sampai masuk rumah sakit, sampai seperti itu. Gitu. Tapi ya terus harus dilakukan pendekatan. Jangan sampai efek jerahnya cuman kayak gertak sambal gitu. Ketika masih di rumah sakit mereka berpikir, oh iya saya menggunakan ini. Tapi ketika sudah sampai keluar rumah sakit, kembali beraktivitas, jangan terpikir lagi ya teman-teman peer groupnya yang tadi yang mengajak mereka begitu. Iya, memang tidak mudah ya. Karena begitu kita tanya ke orang tua, saya nggak tahu anak saya main dengan siapa saja. Saya nggak tahu ini. Apalagi yang namanya laki-laki udah ada motor, langsung dia terbang gitu kan, tidak bisa terdeteksi. Jadi beberapa yang pertama kali sadar juga dia langsung jalan mau ngambil motor dalam kondisi mata tertutup gitu kan, masih belum itu. Ya mungkin di situ antara lain peran keluarga ya menjadi sangat dominan sekali di situ. Oke, Dok, bagaimana tadi pengawasan artinya dari pemerintah, dari hulunya ini untuk peraturan sendiri gitu, apa yang bisa dilakukan untuk jangan sampai ya PCC ini kan memang menyasar anak-anak, jangan sampai kemudian semakin luas efeknya. Jadi terus terang tadi penggolongan disederhanakan, obat tanpa resep dokter dengan obat dengan resep dokter, itu satu. Kedua, kita lihat juga ya, kita pakai teori komunikasi. Ya. Ini anak-anak generasi muda kan sedang mencari jati diri. Ya. Ini penting sekali nih. Dan kebetulan saya juga ada program, cuma karena saya nggak punya uang, nggak ada sponsor ya. Saya udah buat program swamedikasi, obat tanpa resep dokter, mulai dari anak-anak, istilah kita green consumer. Itu sebetulnya green consumer sudah mulai waktu saya belajar di luar negeri sejak saya umur 35 tahun. Seperti apa sih konsep green consumer itu? Jadi green consumer itu mulai dari pendidikan paling rendah, TK, bisa sampai manusia masuk liang kubur. Ya. Jadi di situ dengan gambar-gambar sesuai dengan umur usia, dan itu kalau di luar tuh terus menerus. Jadi dari kecil sudah bisa memprotek diri. Biarpun dipengaruhi dan segala macam itu, dia pasti sudah tahu. Kan saya udah dapat ini teori. Dari kecil itu nanti dewasa dia akan lebih tahu. Karena ini mereka ini sedang mencari jati diri. Saya di program saya untuk swamedikasi itu ada sekitar 30 program. Bagaimana mengenali obat batuk, bagaimana mengenali obat panas, ya. Itu ada. Saya bahkan dengan gambar-gambar. Cuma karena saya punya sponsor ya, kalau itu bisa di media cetak, media elektronik kan saya rasa mungkin kan bisa seberapa pentingnya sih sebenarnya pengetahuan mengenai obat-obatan itu? Karena ini kan generasi muda sedang mencari jati diri. Informasi kalau tidak dapat dengan baik kan nyasar-nyasar. Ini enak loh, kalau pusing-pusing pakai ini aja, pakai ini coba aja. Ini, pertama kali biasa dikasih gratis biasanya tuh. Ya. Kalau kayak narkoba kan dia dikasih gratis, lama-lama tergantung suruh beli ya. Mulai dari beri murah, terakhir belinya mahal, akhirnya dagang deh, jual-jualan ya. Itu kan udah rutin. Jadi dalam rangka mencari jati diri ya, kita harus mulai kasih informasi itu, dan bukan hanya musiman. Sekarang kan rame-rame PCC, nanti 3 bulan lagi hilang lagi ya. Itu harus terus-menerus, kita tahu kan, orang melihat, mendengar, mencoba, mengadop, perilaku harus dirubah. Ini peran pemerintah di sini. Ya. Tapi bukannya ya maksudnya orang-orang sekarang mungkin lebih ke karakter orang Indonesia mungkin kebanyakan adalah cari gampangnya. Jadi misalnya saya sakit langsung ke dokter cari obat apa gitu. Kadang tidak tahu komposisi obatnya ini tuh obat apa, dengan tidak banyak orang yang akan mencari tahu mengenai obat apa yang saya minum, obat apa yang saya kasih. Kalau itu sudah dididik dari mulai awal kehidupan, paling tidak TK lah ya, itu akan lebih mudah. Karena nanti dia ada perubahan perilaku. Jadi memang apakah orang sakit harus langsung ke dokter? Jawabannya tidak, meskipun saya dokter. Ya. Kan ada sarana yang namanya obat tanpa resep dokter. Coba dulu, makanya di situ ditulis pakai coba obat sekarang ini obat bebas terbatas. Kalau bila sakit berlanjut hubungi dokter. Hubungi dokter tidak mempan ya mungkin sudah takdirnya sampai di situ kehidupannya. Ya. Jadi ini ABCD-nya diikutin. Ya. Kalau sudah diikutin kita harus apa? Pemerintah kita bersama-sama lah ya
masyarakat, pemerintah duduk sama-sama untuk adanya swamedikasi, obat tanpa resep dokter. Nanti dia akan biasa, bahkan kalau orang tuanya cuek ya, dia akan kasih tahu jangan makan ini. Kalau dikasih tahu sama anaknya kan malu juga ada orang tuanya. Kalau dia bisa ada pengkayaan dia, batin segala macam, jangan beli itu, jangan beli itu. Kan saya dapat penyuluhan begini ya. Akhirnya secara nggak langsung orang tua dia jadi anaknya kan malu. Mau nggak mau kan dia ikutan juga. Orang sekarang kamu tuh macam-macam. Kalau anaknya sudah tidak mau, masa orang tua nggak ikut juga. Kalau saya namanya di luar negeri ada namanya green consumer. Dari awal kehidupan sudah sampai tahu orang apa yang masuk ruang kubur. Ada 30 program saya itu. Baik, nanti kita akan lebih lanjut. Kita masih punya segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami kembali usai pariwara.